Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian mengenai desain penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggunada dengan NIM 1862201023 dari kelas akuntansi 6-2. Kali ini saya akan membahas tentang desain penelitian. Apa sih desain penelitian itu? Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk menjawab berbagai macam permasalahan pada penelitian. Di dalam desain penelitian ada berbagai macam cara. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek maupun subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Dan sampel adalah sebagian dari objek maupun subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Maka sampel adalah sebagian dari populasi. Yang kedua ada jenis data. Jenis data dapat dilihat dari sifatnya, sumbernya, dan cara memperolehnya. Jenis data yang dilihat dari sifatnya ada jenis data kualitatif dan ada jenis data kuantitatif. Jenis data kualitatif disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang memiliki makna. Jenis data kualitatif ini diperoleh dari cara wawancara, pemotretan, maupun pengamatan. Jenis data kuantitatif disajikan dalam bentuk angka dan diperoleh secara statistik. Kemudian jenis data menurut sumbernya. Jenis data menurut sumbernya ada jenis data internal dan ada jenis data eksternal. Jenis data internal diperoleh dari dalam suatu organisasi. Contohnya data pegawai, data mahasiswa, dan data laporan keuangan penjualan. Jenis data eksternal adalah jenis data yang diperoleh dari luar suatu organisasi. Contohnya data kepuasan konsumen. Jenis data yang terakhir adalah jenis data yang dilihat dari cara memperolehnya. Jenis data ini dibagi menjadi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah jenis data yang langsung dapat diperoleh dari objeknya. Contohnya adalah wawancara. Jenis data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari objeknya. Contohnya diperoleh dari cara jurnal, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada definisi operasional, di mana seorang peneliti menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Yang terakhir ada metode analisis data. Metode ini merupakan komponen penting dalam proses analis, di mana data diperoleh, dikumpulkan, dan menghasilkan suatu komponen yang akan dijadikan suatu kesimpulan. Selanjutnya ada definisi operasional, di mana definisi operasional adalah cara mengukur variabel menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala. Skala pengukuran ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan ada skala rasio. Yang pertama ada skala interval atau skala Likert, di mana skala ini mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang maupun sekelompok orang. Dengan skala ini variabelnya dijabarkan menjadi suatu indikator. Kemudian indikator tersebut dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, untuk jawaban alternatifnya itu ada sangat setuju untuk sangat positif, setuju untuk positif, ragu-ragu tidak setuju untuk negatif, sangat tidak setuju untuk sangat negatif. Bisa juga dengan selalu, sangat baik, sering baik, kadang-kadang tidak baik, tidak pernah, sangat tidak baik. Kemudian untuk skala Likert ini bisa juga dijadikan contoh dengan memberikan skor. Dari skor yang tertinggi untuk positif hingga skor terendah untuk negatif. Contohnya dengan sangat setuju, selalu sangat positif diberi skor 5, setuju sering positif diberi skor 4, ragu-ragu kadang-kadang netral diberi skor 3, sangat tidak setuju, hampir tidak pernah negatif diberi skor 2, sangat tidak setuju tidak pernah diberi skor 1. Skala Guidman ini memiliki dua jawaban tegas, dan skala Guidman ini dibentuk dalam bentuk pilihan ganda maupun dalam bentuk checklist, di mana jawaban tersebut memiliki skor tertinggi 1 hingga skor terendah 0.
Yang kedua ada skala nominal, di mana skala ini angka tidak memiliki makna, hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam, putih, KAP Big Four, KAP non Big Four, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Selanjutnya ada skala ordinal, di mana skala ini memiliki makna rating. Contohnya itu dengan kata juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran terakhir adalah skala rasio, di mana data yang dihasilkan berupa data-data rasio. Dan skala rasio ini merupakan skala tertinggi dalam pengukuran skala. Contohnya itu untuk mengukur ROA, maka laba bersih dibagi dengan aset total. Kemudian saya akan membahas tentang populasi teknik sampling, di mana sudah saya jelaskan tadi populasi itu apa dan sampling itu apa. Populasi merupakan seluruh jumlah objek maupun subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Dari populasi ini dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan untuk sampel itu sendiri adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya ada teknik sampling. Sesuai dengan bagian yang ada tertera ini ada dua. Yang pertama ada sampling probability sampling, dan yang kedua ada non probability sampling. Untuk probability sampling itu ada 4. Yang pertama ada simple sample random sampling, yang kedua ada proportion stratified random sampling, yang ketiga ada disproportion stratified random sampling, dan yang keempat ada area cluster sampling, sampling menurut daerah. Untuk non probability sampling itu ada 6. Yang pertama ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, pervasive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu teknik sampling. Untuk teknik sampling yang pertama ini ada probability sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik yang peluangnya sama bagi setiap unsurnya, sehingga tidak ada pembeda antara yang lainnya. Sampling, random sampling ini termasuk dalam probability sampling. Artinya sampling yang dilakukan secara acak, tidak ada strata yang ada di dalam populasi itu sendiri. Untuk teknik sampling probability sampling yang kedua ada proportion straightened random sampling. Teknik ini mempunyai anggota yang tidak homogen yang berstrata secara proporsional. Contohnya itu mengambil sampel pegawai yang berlatar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contohnya seperti diagram di bawah ini. Selanjutnya ada teknik disproportionate stratified random sampling, di mana digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang populasi stratanya tetapi kurang proporsional. Contohnya sudah tertera di layar di atas. Kemudian ada cluster sampling atau area sampling, di mana menentukan sampel bila sumber datanya sangat luas, karena ini termasuk area sampling. Misalnya itu penduduk dari suatu negara, provinsi, kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Dari seluruh sampel daerah, kemudian disampling hingga tahap 1 dan diambil random untuk tahap selanjutnya. Kemudian untuk tahap akhir tersebut diambil kesimpulan. Dan ada non-probability sampling, di mana teknik ini tidak mengambil peluang atau kesempatan bagi setiap unsur yang telah dijadikan sampel atau yang telah terpilih menjadi sampel. Untuk sampel sistematis, di mana teknik menentukan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Maka untuk menentukan sampel sistematis itu harus urut dari urutan terendah hingga terbesar, maka akan menjadikan suatu sampel. Contohnya misalnya anggota populasi terdiri
sudah diberi nomor urut dan terdiri dari 1 hingga 100. Dari semua anggota tersebut, kita hanya mengambil sampel ganjil, maka dengan nomor urut ganjil yang akan menjadi sampel. Seperti 3, 5, 7, 9, dan lain sebagainya. Hingga nomor 99. Selanjutnya ada sampling kuota. Teknik ini menentukan sampel atau populasi yang mempunyai ciri-ciri sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai dengan jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya itu seperti setiap orang memiliki populasi tuh 100 dan hanya beberapa orang, misalkan hanya 5 orang yang berhak memilih sampel. Maka dari 5 orang tersebut bebas secara acak memilih sampel yang akan diteliti dari 100 itu. Selanjutnya ada sampling aksidental. Artinya tidak ada penentuan siapa yang berhak mengambil sampel. Jadi siapa saja berhak mengambil sampel. Maka sampel ini disebut teknik kebetulan. Jadi siapa aja berhak untuk menentukan sampel mana yang akan dipilih. Bila seseorang itu dipandang cocok sebagai pemilih sumber data. Dan untuk teknik sampling non-probability sample itu, yang pertama ada sample purposive. Itu adalah misalnya contohnya kita akan menentukan tentang disiplin pegawai, maka orang-orang yang bidang dalam kepegawaian saja yang berhak menentukan sampel. Selanjutnya ada sampel jenuh, di mana populasinya itu relatif kecil. Istilah lain dari sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel karena populasinya itu relatif kecil. Kemudian untuk teknik sampling non-probability sampling yang terakhir ada snowball sampling. Teknik sampling non-probability sampling snowball sampling ini adalah teknik yang awal mulanya kecil, kemudian teman-temannya dijadikan sebagai sampel yang akan menjadi besar, begitu terus dan seterusnya. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.